Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi di Indonesia mengakibatkan dampak kesehatan bagi warga. Di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah misalnya, tak kurang dari 6.041 pasien dilaporkan menderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Mereka mengeluhkan batuk, pilek hingga pusing setelah terpapar asap dalam beberapa hari terakhir. Batuk yang pastinya, pilek, batuk pilek itu aja. Oh iya. Sebut. Di rumah cuma sama kulun, tapi kalau kulunnya paling yang kayak sesak, gak enak tuh, kayak ngap kayak itu. Hal serupa juga dilaporkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejumlah warga mengeluh sesak napas dan mendatangi klinik serta fasilitas kesehatan lainnya setelah terpapar asap karhutla. Pasien lansia bahkan harus mendapatkan alat bantu pernapasan tambahan. Cuma sesak aja. Sesak aja ya? Iya. Sudah 2 hari ini Bu ya? Malam tadi. Kemarin sempat nongkrong di luar atau gimana Ibu? Enggak, aku nggak pernah keluar, nggak pernah di Keluar rumah? nggak pernah duduk di luar, nggak pernah. Per 21 Agustus 2026, Kementerian Kesehatan mencatat karhutla telah menyebar sampai dengan 87 kabupaten kota di 7 provinsi di Indonesia, yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, 3 juta jiwa di 37 kabupaten kota terpapar asap. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat segera menggunakan masker untuk mencegah paparan partikel halus PM2,5. Partikel PM2,5 ini ukurannya lebih kecil dari 2,5 mikron. Jika dibandingkan dengan rambut manusia atau bahkan pasir di pantai, ini ukurannya bisa dilihat di grafis di sebelah kanan saya ini. Dan saking kecilnya partikel yang ada di udara tersebut, jika terhirup oleh manusia ini bisa dengan mudah langsung masuk ke bagian alveolus di paru-paru, bahkan masuk ke pembuluh darah manusia. Dan jika itu terjadi, ini bisa dengan mudah akan menyebabkan peradangan. Paparan PM2,5 ini kerap memicu keluhan medis berjenjang, mulai dari iritasi mata, tenggorokan gatal, sesak napas, hingga memperburuk kondisi penyakit paru kronis dan asma. Dokter spesialis paru Syarifah Jannatin Aliyah menyarankan pemerintah atau dinas kesehatan di daerah segera membagikan masker khusus kepada masyarakat untuk mengurangi risiko ISPA akibat menghirup asap karhutla. Masker yang direkomendasikan tentu saja masker respirasi yang memiliki standar tinggi. Misalnya N95. N95 itu artinya adalah masker yang memiliki efek atau fungsi penyaringan dengan efektivitas 95% untuk menangkal atau untuk menyaring partikel-partikel yang amat halus, misalnya PM2,5. Jadi efektivitasnya itu 95%, makanya namanya adalah N95. Selain N95 juga terdapat beberapa masker yang efektif seperti KN95, kemudian KF94, kemudian juga FFP2, itu bisa digunakan untuk menangkal polutan-polutan partikel-partikel yang ukurannya amat halus gitu ya, supaya tidak masuk ke saluran napas atau berkurang lah yang masuk ke saluran napasnya. Namun memang masker-masker tersebut tidak mampu sepenuhnya mengatasi atau mencegah kita dari pajanan gas-gas beracun ya, karena kan komponen-komponen berbahaya dalam asap kebakaran tidak cuma partikel, ada juga gas seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida dan ozon dan lain-lain. Nah itu memang perlu masker tersendiri seperti itu. Lebih lanjut, menurut Dr. Syarifah, penanganan karhutla yang cepat dan efektif jauh lebih penting dibandingkan langkah preventif dan kuratif lainnya agar masyarakat yang terkena ISPA tak semakin bertambah. Tim Liputan CNN Indonesia.